Selamat pagi, dosen pembimbing saya dan juga dosen penguji serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Gede Herdi Cisara Riliansyah, NIM 178141100. Pagi hari ini saya akan menjabarkan proposal skripsi saya yang berjudul Optimasi Konsentrasi Solesitin dan Lama Sonikasi Formulasi Nanopartikel Lipid dengan bahan aktif 4 butir resorcinol menggunakan batsonikator. Aplikasi Factorial Design. Baik, untuk latar belakang, yang pertama ada teknologi nanopartikel atau nanopartikel lipid. Nanopartikel lipid merupakan partikel yang memiliki ukuran antara 1 sampai 100 nanometer. Nanopartikel sendiri dalam sediaan farmasi dapat berupa sistem obat dalam matriks, seperti nanosfer, nanokapsul, nanopartikel lipid, dan pengantar transdermal. Nanopartikel lipid sendiri adalah suatu sistem yang tersusun atas komponen-komponen lipid yang memiliki keunggulan, yaitu memadukan obat yang bersifat lipofilik dan hidrofilik, meningkatkan stabilitas, dan memungkinkan untuk mengatur pelepasan obat terhadap target obat. Untuk ukuran optimal dari nanopartikel lipid ini, dalam berbagai penelitian menyebutkan bahwa untuk sistem pengantaran obat, nanopartikel lipid memiliki ukuran antara 50 sampai 100 nanometer. Lalu, yang kedua ada 4 butir resorcinol. Nah, senyawa 4 butir resorcinol ini merupakan turunan dari senyawa resorcinol yang berperan dalam pengobatan kulit seperti malesma. Senyawa 4 butir resorcinol ini bersifat higroskopis dan tidak stabil pada suhu ruang. Sifat tidak stabil yang dimiliki oleh 4 butir resorcinol ini bisa dikembangkan dalam suatu sistem nanopartikel lipid dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki penetrasi dan sifat-sifat tidak stabil sehingga senyawa 4 butir resorcinol ini dapat terhantarkan dengan baik sampai di target aksinya. Lalu yang ketiga ada metode sonikasi atau alatnya batsonikator. Batsonikator adalah salah satu alat untuk metode sonikasi, yaitu alat sonikasi dengan tekanan sonikasi yang diinduksi untuk memecah vesikel multiamelar dalam larutan nanopartikel yang lebih besar dalam fosfolipid untuk membentuk vesikula yang lebih kecil yang dapat berupa komposisi uniamelar atau multiamelar. Baik, saya lanjut ke rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah dapat diperoleh formula dan proses pembuatan yang optimum pada sediaan nanopartikel lipid dengan zat aktif 4 butir resorcinol dengan metode factorial design. Lalu yang kedua, apakah sediaan yang dibuat memenuhi parameter kualitas yang meliputi ukuran partikel dan efisiensi enkapsulasi dengan bahan aktif 4 butir resorcinol. Untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, mendapatkan formula dan proses pembuatan yang optimum pada sediaan nanopartikel lipid dengan zat aktif 4 butir resorcinol dengan metode factorial design. Lalu yang kedua, mendapatkan sediaan nanopartikel lipid yang memenuhi parameter kualitas, meliputi ukuran partikel dan efisiensi enkapsulasi dengan bahan aktif 4 butir resorcinol. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, manfaat teoritis, di mana penelitian ini memberikan informasi terkait formulasi dan proses pembuatan yang optimum untuk menghasilkan nanopartikel lipid. Lalu untuk yang kedua ada manfaat metodologis. Untuk manfaat metodologis yaitu memberikan informasi mengenai penggunaan metode factorial design dalam optimasi konsentrasi fosfolipid dan lama sonikasi terhadap sediaan nanopartikel lipid
yang menggunakan bahan aktif 4 butir resorcinol. Lalu yang ketiga untuk manfaat praktisnya yaitu mengembangkan sediaan nanopartikel lipid dalam sistem pengantaran obat dengan penetrasi yang baik, khususnya pada bahan aktif 4 butir resorcinol dalam pengobatan untuk pasien penyakit kulit seperti melasma. Baik, masuk ke tinjauan pustaka. Senyawa 4 butir resorcinol merupakan derivat senyawa resorcinol yang memiliki mekanisme aksi yaitu menghambat enzim tirosinase dan protein yang terikat dalam protein tirosinase itu. Lalu, untuk penggunaan 4 butir resorcinol ini sudah banyak dikembangkan untuk penyakit kulit, contohnya penyakit hipopigmentasi atau melasma. Namun, sifat dari senyawa 4 butir resorcinol ini yaitu mudah larut dalam air hidrofilik yang ditunjukkan dengan terdapatnya gugus hidroksi pada struktur senyawa. Lalu, soy lecithin. Nah, soy lecithin ini merupakan salah satu bahan yang sering digunakan dalam pembuatan nanopartikel lipid. Soy lecithin mengandung fosfolipid yang memiliki sisi hidrofilik dan lipofilik. Fosfolipid yang terkandung dalam soy lecithin terdiri dari fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin, dan fosfatidilinositol. Kandungan fosfolipid yang terdapat pada soy lecithin membuat soy lecithin memiliki penetrasi yang sangat baik di kulit dan kompatibilitasnya yang tinggi dalam tubuh. Lalu ada nanopartikel. Nanopartikel lipid. Nanopartikel lipid adalah nanopartikel dengan komponen di dalamnya yang berisikan molekul lipid. Nanopartikel lipid berbasis lipid ini memiliki keuntungan seperti toksisitas yang rendah untuk uji in vivo seperti kemampuan mereka untuk meningkatkan sifat fisik dan efisiensi pemuatan obat, lalu potensi pelepasan obat. Untuk formula nanopartikel lipid menghasilkan dispersi yang baik dari obat yang sukar larut dalam air dan memiliki masalah dalam permeabilitasnya. Dalam sistem pengantaran obat, nanopartikel lipid bergantung pada formulasi dan ukuran partikelnya. Sistem pengantaran ini bekerja secara berbeda tergantung pada jenis formula dan rute administrasinya. Selanjutnya ada bat sonikator. Bat sonikator merupakan suatu alat sonikasi di mana dalam pendispersian liposom langsung ditempatkan ke dalam bat sonikator itu. Nah, untuk metode sonikasi sendiri merupakan suatu metode yang memanfaatkan gelombang ultrasonik yaitu generator listrik ultrasonik sehingga bisa digunakan untuk sintesis nanopartikel. Untuk metode sonikasi sendiri memiliki prinsip yakni yaitu mengubah listrik menjadi getaran fisik yang memiliki efek yang sangat kuat terhadap larutan sehingga menyebabkan pecahnya partikel menjadi ukuran yang lebih kecil. Dan menyebabkan produk yang dihasilkan itu lebih transparan. Beberapa keunggulan metode ini yaitu menghasilkan ukuran partikel yang sangat kecil sehingga mencegah terjadinya proses creaming dan sedimentasi selama masa penyimpanan. Lalu menghasilkan luas permukaan yang sangat besar sehingga mempercepat penetrasi bahan aktif dan mempermudah penyebarannya. Selanjutnya ada factorial design. Factorial design merupakan desain eksperimental di mana kombinasi dari tingkat faktor yang ditetapkan sebagai proses percobaan atau runs order. Desain factorial sendiri bisa dikategorikan sebagai full factorial design dan fractional factorial design. Yang keduanya memiliki dua level untuk masing-masing faktor. Full factorial design digunakan untuk tujuan optimasi pengoptimalan seperti mengevaluasi proses ekstraksi atau mengambil bagian dari model screening optimization. Pada factorial design ini dimungkinkan untuk menggabungkan setiap faktor pada tingkat yang dirancang menggunakan full factorial design sebagai kombinasi L pangkat K, di mana K mewakili jumlah faktor dan L mewakili level yang dirancang. Selanjutnya ada landasan teori. Nah,
Senyawa 4N butir resorsinol bersifat higroskopis dan tidak stabil pada suhu ruang. Sifatnya ini dapat teroksidasi yang mempengaruhi stabilitas fisiknya, yaitu salah satunya terjadinya dekolorisasi. Sifat tidak stabil yang dimiliki 4 butir resorsinol ini dapat diatasi dengan yaitu nanopartikel. Nah, nanopartikel di sini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki penetrasi dan sifat-sifat tidak stabil dari 4 butir resorsinol. Lalu, nanopartikel lipid yang dibuat ini dapat memperbaiki penghantaran dan kestabilan dari bahan aktif 4 butir resorsinol. Namun dalam pembuatan nanopartikel lipid dengan senyawa 4 butir resorsinol harus diperhatikan beberapa faktor, yaitu konsentrasi fosfolipid dan lama sonikasi. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan optimasi terhadap konsentrasi fosfolipid dan lama sonikasi pada pembuatan nanopartikel lipid dengan bahan aktif 4 butir resorsinol ini, agar didapatkan sediaan 4 butir resorsinol yang baik dan stabil. Baik, berdasarkan landasan teori yang didapatkan dalam penelitian ini, didapatkan dua hipotesis. Yang pertama, konsentrasi fosfolipid yang optimum diperoleh dengan menggunakan metode factorial design pada sediaan nanopartikel lipid senyawa aktif 4N butir resorsinol. Lalu, yang kedua, lama sonikasi yang optimum diperoleh dengan menggunakan metode factorial design pada sediaan nanopartikel lipid 4N butir resorsinol. Selanjutnya masuk ke jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah desain quasi eksperimental dengan metode factorial design untuk mengetahui konsentrasi soy lecithin dan lama sonikasi yang optimum sehingga menghasilkan nanopartikel lipid yang memiliki karakteristik ukuran partikel dan efisiensi enkapsulasi yang baik. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alatnya ada mortir dan stamper, bat sonikator, ultrathorax blender, hot plate, gelas ukur gelas beker, pipet tetes batang pengaduk, termometer, timbangan analitik, cawan porselen, sendok, water purificator, PSA atau particle size analyzer dengan particle size dynamic light scattering, Universitas Islam Indonesia, nanosep, dan HPLC. Dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu senyawa 4 butir resorsinol PA dan teknis, ada soy lecithin serbuk, aquabides, metanol PA, etanol PA, dan fase gerak yaitu perbandingan antara ACN, metanol, dan aquabides. Selanjutnya, dalam penelitian ini memiliki beberapa variabel penelitian. Yang pertama, ada variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu konsentrasi soy lecithin atau fosfolipid dan lama sonikasi. Yang kedua, ada variabel terikat, yaitu ukuran partikel dan efisiensi enkapsulasi. Yang ketiga, ada variabel pengacau terkendali, ada alat-alat penelitian, wadah perlakuan, suhu ruangan, lama dan kecepatan blender, lama dan kecepatan ultrathorax, kondisi penyimpanan, wadah penyimpanan, dan waktu penyimpanan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada variabel pengacau terkendali, yaitu ada air yang menguap selama proses pembuatan nanopartikel lipid dan kelembaban udara saat pembuatan hingga penyimpanan nanopartikel lipid. Baik, selanjutnya masuk ke bagian kerja pembuatan nanopartikel lipid. Jadi, masing-masing formula nanopartikel lipid dibuat dengan cara didispersikan serbuk soy lecithin sebanyak konsentrasi yang diinginkan, yaitu 6,5 atau 7,5 gram. Dalam aquabides, diet 100 ml dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu, dijaga kondisi suhunya pada 60 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan blender
selama 1 menit dengan kecepatan high. Setelah di blender, diposom di ultraturaks selama 1 menit lagi dengan kecepatan skala 5. Sambil menyiapkan senyawa 4N-butyrisersinol dan dilarutkan dengan etanol PA secukupnya. Setelah itu masuk ke proses sonikasi. Nah, sonikasi dilakukan dengan penambahan liposom dan senyawa aktif 4N-butyrisersinol secara bersamaan pada alat bat sonikator. Sonikasi ini dilakukan selama waktu lama sonikasi yang ditentukan, yaitu 25 menit atau 35 menit dengan suhu tetap dijaga pada 60 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada faktor dan level yang digunakan pada penelitian ini. Nah, ada dua faktor yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsentrasi soy lecithin dan lama sonikasi pada bat sonikator. Lalu untuk levelnya yaitu ada level min 1 dan plus 1, atau level rendah dan level tinggi. Untuk konsentrasi soy lecithin pada level minus 1 yaitu 6,5 gram, dan yang untuk level positif 1 yaitu 7,5 gram. Lalu untuk faktor lama sonikasi, level minus 1-nya yaitu 25 menit dan level plus 1-nya 35 menit. Untuk formula pembuatan sediaan nanopartikel lipid 4N-butyrisersinol yang digunakan, yaitu untuk formula F1 atau 1 menggunakan konsentrasi fosfolipid 6,5 gram, lalu senyawa 4N-butyrisersinol, yaitu weight, dengan persen weight per volume, yaitu 0,1, dan air distilled water atau aquabides 100 ml. Lalu untuk formula 2, konsentrasi fosfolipidnya yaitu 7,5 gram, dan senyawa 4N-butyrisersinolnya 0,1 persen weight per volume. Lalu untuk aquabidesnya yaitu 100 ml. Baik, masuk ke uji ukuran partikel. Jadi setelah mendapatkan sediaan nanopartikel lipid sebanyak 0,5 mikroliter nanopartikel lipid dimasukkan ke dalam lab ukur 25 ml. Selanjutnya di-add dengan aquabides hingga tanda batas. Lalu sebanyak 2 ml dari larutan dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur menggunakan alat PSA atau Particle Size Analyzer. Lalu ukuran yang diharapkan dalam pengukuran ini yaitu antara 100 sampai 150 nanometer dengan nilai polidispersitas yaitu lebih besar daripada 0,3. Selanjutnya uji yang dilakukan yaitu uji persen efisiensi enkapsulasi. Nah, uji ini dilakukan dengan cara sebanyak 500 mikroliter sampel dimasukkan ke dalam tabung microcentrifuge. Setelah itu dilakukan pengenceran dengan 1000 mikroliter etanol. Selanjutnya disentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 15.000 rpm. Nah, kemudian kadar obat bebas dari bahan aktif 4N-butyrisersinol ini diukur dengan menggunakan metode HPLC untuk mendapatkan kadar free drug-nya. Nah, setelah dilakukan tadi dengan metode HPLC, ini perhitungan persen EE dilakukan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Persen EE sama dengan bobot analit yang ditambahkan kurang bobot analit tak terenkapsulasi dibagi bobot analit ditambahkan kali 100%. Berikut adalah rancangan jadwal penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih untuk dosen pembimbing dan dosen penguji saya dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan presentasi penelitian saya pada pagi hari ini. Selamat pagi.